Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tempat-tempat yang disukai oleh bangsa jin. Selain suka menempel di beberapa anggota tubuh manusia, jin bersarang di beberapa tempat yang menjadi rumah dan singgasananya. Dinukil dari berbagai hadis, ada sekitar 11 tempat yang menjadi sarang jin. Untuk diketahui, jin adalah makhluk tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia. Dulu, bangsa jin menduduki beberapa tempat di langit dan kerap mendengar berita-berita dari Allah. Namun, setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka tidak bisa lagi mendengarkan kabar dari langit. Nenek moyang bangsa jin ialah iblis yang dulunya bernama Azazil. Bangsa jin yang tunduk kepada perintah iblis inilah kemudian disebut dengan setan. Sebutan setan tak hanya diperuntukkan kepada jin yang mengikuti iblis, tetapi juga bangsa manusia yang diperdayai oleh setan. Bangsa jin memiliki jenis kelamin seperti halnya manusia, yaitu laki-laki dan wanita. Mereka juga berkembang biak. Mereka mati sebelum hari kiamat kecuali iblis yang umurnya ditangguhkan oleh Allah. Untuk diketahui, bangsa jin biasa menyukai tempat-tempat sepi yang tidak dihuni oleh manusia. Mereka bertempat tinggal di rumah kosong, gedung tak berpenghuni, lautan, lembah, tempat kotor termasuk lubang-lubang yang ada di muka bumi. Berikut tempat-tempat bersarangnya jin. 1. Toilet. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tempat buang air ini kerumuni setar. Hadis riwayat Ahmad. Toilet menjadi tempat favorit bangsa jin. Allah berfirman kepada iblis, tempat tinggalmu adalah kamar mandi. WC atau jambar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya pohon-pohon yang orang-orang biasa buang air di dekatnya ini didiami oleh setan. Maka, jika salah seorang dari kalian masuk tandas atau toilet, hendaklah membaca, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Muslim. 2. Pasar. Nabi bersabda, jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar. Karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim 2451. 3. Rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Jin acap kali bertempat tinggal di rumah-rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim nomor 1860. Apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka hendaknya membersihkan dengan mengibaskan ujung sarungnya 3 kali. Dan, apabila berbaring hendaknya berdoa. Nabi bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah tatkala masuk dan makan, setan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini. Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, setan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian mendapatkan tempat menginap, dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya setan akan berkata, kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. 4. Lubang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Kota Adah apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Kota Adah menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat Abu Dawud. 5. Kuburan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, semua tempat di bumi ini adalah masjid dapat digunakan untuk sholat atau bersujud kecuali kamar mandi dan kuburan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. 6. Kandang unta. Rasulullah bersabda, janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta, karena di sana terdapat setan. Sholatlah di kandang domba, karena dia itu membawa berkah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. 7. Lautan. Dari Jabir berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana? Dialah yang lebih besar jasanya atau terhormat di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. 8. Lembah. Dari Ibnu Mas'ud berkata, pada suatu malam kami bersama Rasulullah, lalu kami kehilangan beliau, lantas kami pun mencari dia di lembah-lembah dan ganggang.
kami mengatakan Rasulullah telah diculik. Maka kami pun tidur malam dengan sejelek-jelek malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Mendengar ucapan tersebut, maka Rasulullah menjawab, datang kepadaku seorang yang mengundang dari kalangan jin, maka aku pun pergi bersamanya, dan aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. 9. Tempat-tempat maksiat. Dari Anas bin Malik, iblis telah bertanya pada Allah, katanya, wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan anak Adam tempat kediaman untuk mereka berteduh dan berzikir kepadamu, oleh itu tunjukkanlah padaku tempat kediaman untukku. Firman Allah, tempat kediamanmu adalah di dalam tandat. Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan anak Adam berkumpul di masjid, di manakah pula tempatku berkumpul? Tempatmu berkumpul ialah di pasar-pasar, pesta, pusat jual beli, klub malam, tempat hiburan, serta majelis-majelis maksiat. 10. Tempat antara panas dan teduh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergerak, sehingga sebahagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebahagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri meninggalkan tempat itu. 11. Pohon atau benda keramat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah diperintahkan Nabi untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah orang musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu dan membantai setiap orang yang mencoba menghalangi, dia menghadap Nabi. Dia bersabda, kembali, kamu belum melakukan apapun. Khalid pun segera kembali. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit. Mereka memanggil-manggil, wahai Uzza, wahai Uzza. Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terjunta, di atas kepalanya ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Nabi, dia bersabda, itulah Uzza. Hadis riwayat An-Nasai dalam Sunan Al-Kubro. Itulah 11 tempat-tempat yang disukai oleh iblis. Semoga kita semua bisa terlindung dari godaan setan yang terkutuk.